Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda menonton podcast ini, kembali lagi kita dalam podcast asik. Podcastnya mahasiswa administrasi publik. Oke, sahabat unik. Nah, untuk kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa unik. Biar tidak penasaran, pinisirin siapa dia. Nah, monggo Mbak, Kakak memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat unik. Perkenalkan saya Widya Katika, mahasiswa dari Magister Administrasi Publik. Begitu kakak? Oh, okay. Ini jadi penasaran nih, kenapa sih pilih unik gitu? Kan banyak di sini perguruan tinggi gitu. Eh, Asik kak, kampusnya nyaman. Hmm, Kemudian eh, yang saya rasakan mata kuliahnya itu pas banget dengan pekerjaan saya saat ini sebagai pegawai di instansi gitu. kalau kantinnya itu kira-kira banyak nggak makanannya itu? Oh, oke banget kak. Gitu, enak-enak lagi. Oh, aduh. Ditambah lagi kak, dosen-dosennya juga oke. Oh, Jadi kalau sahabat unik penasaran, ingin kepoin nih dengan unik, bisa kunjungi websitenya unik di unik-ac.id atau di sini ya. Nah di sini bisa kunjungi di sini atau bisa langsung aja kunjungi unik di Jalan Selomang Pangkleng, Kelurahan Pojok, Kota Kediri. oke. Jadi memang selain tempatnya bagus, dosen-dosennya juga berpengalaman ya, seperti itu. Iya Nah, kak. untuk hari ini kita ini mau bicarakan apa sih Kak sebenarnya? Kita mau ngebahas tentang inovasi publik, Pak. Inovasi publik terutama mengenai survei menggunakan metode KEPI, khususnya yang dilakukan di instansi saya di Badan Pusat Statistik. Oh, kakak ini anu ya, selain kuliah juga kerja di Badan Pusat Statistik ya. Bener banget, Kakak. Oh, oke, biasa disingkat BPS ya. Orang-orang terkenalnya sih BPJS ya. Nah, bukan ternyata nggih. Nah, ini tadi kan kepi itu apa tuh Kak? Apakah alat yang buat tukang-tukang itu atau seperti apa ya kepi ini? Iya, Kak. KEPI, CAPI ya, Kak, ya sahabat unik ya. Jadi KEPI itu kepanjangan dari Computer Assisted Personal Interviewing. Jadi ini tuh kebijakan statistik yang dilakukan oleh BPS untuk mengikuti perkembangan uh, teknologi ya, perkembangan teknologi dan informasi sehingga petugas survei nanti ketika melakukan pengumpulan data tidak lagi menggunakan kertas, dokumen gitu. Jadi bisa langsung menggunakan sistem KEPI ini untuk pendataan, mengumpulkan uh, data gitu Pak. Oh iya. Wah, mantap ini. Berarti kan ya BPS secara tidak langsung sudah mengadopsi perkembangan teknologi ya, seperti itu. Terus sebenarnya sistem kerjanya itu seperti apa kepi ini? Iya, jadi KEPI itu nanti kita menggunakan gadget. Gadgetnya itu bisa HP, tablet, ataupun laptop. Gitu. Jadi nanti kalau petugas survei datang ke rumah ataupun ke perusahaan yang biasanya menggunakan dokumen atau yang biasa kita sebut dengan kuesioner ya. Nah, kemudian dengan KEPI ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ada di kuesioner kertas itu sudah dimasukkan ke dalam aplikasi, ke dalam sistem KEPI. Jadi si petugas survei tinggal melakukan wawancara kepada narasumber, tinggal ditanya, kemudian jawaban dari narasumber tersebut bisa langsung dimasukkan ke dalam gadget petugas gitu ya, tinggal di klik pertanyaannya apa, kemudian jawaban dari narasumber apa, tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, uh, setelah selesai uh, uh, si petugas survei melakukan pendataan, data itu bisa langsung terkirim
ke server Langsung ya, gitu. langsung bisa diterima ya di server ya. Gitu, iya kakak. Nah, eh, selain perkembangan teknologi, sebenarnya dasar latar belakang melakukan inovasi ini apa sebenarnya Pak? Pilihannya kok jatuh ke Kempi ini sebenarnya? Ya karena kan sekarang ini sudah serba canggih ya, sudah zaman digital semua. Terus kebutuhan data juga menjadi yang paling utama ya. Iya. Ya, data itu orang-orang pengennya tuh datanya cepat, kemudian real time gitu ya. Jadi untuk kepentingan para stakeholder itu dapat cepat mengambil keputusan dengan data yang lebih cepat. Kebayang dong kalau misalnya datanya telat gitu ya, nanti kebijakannya juga akan meleset. Oke, oke. Jadi kan ini ya berarti mempercepat pengumpulan data ya, selain kualitasnya juga ya. Nah, cukup ini ya, cukup cukup banyak manfaatnya sebenarnya. Tapi apakah memiliki dampak yang signifikan ini untuk inovasi KPI ini? Ya, eh, KPI ini ya paling pentingnya adalah di akan mempercepat proses ya kakak ya, akan mempercepat proses pengumpulan data karena ketika nanti data itu dimasukkan ke dalam ketika wawancara kemudian datanya dimasukkan ke dalam gadget gitu ya. Nah itu kalau misalnya si petugas surveinya salah input misalnya, nah itu nanti di dalam sistem KPI akan merespon dengan memberikan warning bahwa data yang dimasukkan adalah salah. Jadi dengan KPI peluang error juga akan semakin kecil. Kemudian pengolahannya juga akan semakin cepat dan data yang dihasilkan dari hasil kegiatan pengumpulan data ataupun survei itu menjadi lebih cepat. Sehingga si stakeholder atau pemangku kebijakan dapat mengambil keputusan yang lebih responsif. Oke, oke, oke. Jadi pinter juga sih KPI ini ya. Bisa melihat benar salahnya isian ya, validasinya ya. Nah, setiap inovasi pasti ada latar belakang dan tantangan gitu sebenarnya. Nah, dalam penggunaan KPI ini kira-kira tantangan yang dirasakan di BPS apa ya? Ya mungkin pada awalnya ini uh, pastinya membutuhkan dana yang besar ya kakak. Dengan sistem KPI membutuhkan infrastruktur, kemudian adanya sistem, adanya perangkat dan SDM yang mumpuni itu untuk pengelolaan sistem KPI ini. Nah itu salah satu uh, tantangan terbesar pada awalnya penggunaan KPI ini. Uh, di sisi lain untuk pelaksanaan KPI itu membutuhkan perangkat kan ya kak? Iya. Ya. Ya, uh, perangkat ini tidak mungkin gitu ya kalau misalnya BPS gitu um, menyediakan sejumlah petugas survei karena kan BPS ini kan berbasisnya pengumpulan data jadi akan banyak sekali survei-survei yang dilakukan BPS kalau misalnya setiap survei uh, menyediakan sekian perangkat itu pasti membutuhkan dana yang besar gitu ya jadi kebijakannya BPS adalah merekrut para petugas survei dengan kualifikasi yang memiliki gadget ataupun HP yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam sistem KPI ini. Jadi seperti itu. Dan tantangannya lagi kan tidak semua petugas survei memiliki kualifikasi ataupun memiliki gadget seperti yang diharapkan. Jadi kemungkinannya BPS sendiri akan kesulitan untuk memperoleh petugas survei sesuai dengan keinginan. Kemudian kan karena ini sistem baru ya, cara baru gitu kan masih banyak petugas-petugas survei yang biasanya itu belum terbiasa dengan menggunakan HP gitu ke rumah ataupun ke perusahaan bawa HP terus mendata gitu kan mereka kan biasanya menggunakan kertas nah ini perlu adaptasi uh, cara baru ini dari penggunaan kertas ke sistem CAPI. Oke, oke.
Wah, mantap juga ini si Kepi ini. Ya, minum dulu Kak. Ini kayaknya ini haus ini, wah. Ya. Nah, tantangan ya kalau kita bicara tantangan kendala ya pasti ada ya, apalagi BPS kan sering berinteraksi di lapangan dan kondisi Indonesia ini luas gitu, nggak di kota besar saja gitu. Kira-kira dalam penggunaan teknologi CAPI ini ya yang berbasis Android ini ya, gadget ini, eh, ada tidak tantangan di lapangan itu seperti apa itu kendalanya gitu? Iya, sampai saat ini eh, kendala itu pasti ada ya Kakak. Eh, Biasanya yang ditemui petugas gitu ya ketika survei, pada awal-awal pelaksanaan survei itu biasanya si KPI ini, sistem KPI ini belum berjalan dengan stabil. Jadi masih suka error-error gitu. Entah karena sistemnya belum uh, kompatibel gitu ya, belum pas gitu kan. Tapi lambat laun dalam perjalanan survei gitu ya, ini bisa teratasi lah kendala-kendala tersebut. Selain itu, kendalanya si KPI ini tuh sebenarnya nggak menggunakan sambungan internet. Bisa Gitu ya, ya. bisa tidak menggunakan sambungan internet. Hmm. Jadi ketika misalnya aplikasinya sudah terdownload semua ke dalam gadget, itu si petugas survei bisa langsung turun untuk melakukan pengumpulan data tanpa Hmm. menggunakan sambungan internet. Hmm. Tapi ada tapinya, uh, sudah dikumpulkan pasti kan harus dikirim nih datanya itu ke Hmm. server. Nah itulah ya, ketika data itu mau dikirim ke server itu yang menggunakan sambungan internet Gitu gitu. ya. Nah Ya, ini ya, masih ya. terkendala jika si petugas survei berada di wilayah-wilayah yang sulit istilahnya ya, sulit sinyal gitu. Jadi mereka akan kesulitan mengirim hasil pendataan mereka. Tuh. Oh, tapi kan sebenarnya dia kan tetap bisa anu ya, tetap tersimpan ya walaupun tidak ada jaringan internet. Jadi begitu Ya, misalkan petugasnya di kafe atau di warung yang free wifi kan bisa ya, dikirim gitu ya, seperti itu. ya untuk saat ini kan sudah Oh, banyak ya kakak ya, iya ya. warung-warung gitu ya, Iya, di iya. kantor desa juga kan sudah dengan full wifi gitu ya. Mudah-mudahan Oke. ini sudah bisa teratasi. Oke. Nah sekarang harapan kedepannya ini bagaimana ini penggunaan CAPI dalam proses pengumpulan data BPS ini kalau kakak? Ya harapannya ya menyambung seperti tadi ya, karena awalnya masih ada sistem error gitu ya. Harapannya ini performa dari sistem KPI ini dapat lebih ditingkatkan sehingga petugas tidak lagi eh, kesulitan ya, ataupun karena sistem error jadi dia tidak bisa mengumpulkan data. Jadi harapannya bisa diperbaiki performanya gitu. Kemudian eh, diperlukan validasi Kakak. Validasi input data ya. Jadi kan lebih lebih diperketat gitu ya validasinya. Nah, setiap item-item pertanyaan yang ada di kuesioner gitu ya, dilengkapi dengan validasi sehingga ketika ada kesalahan input si petugas survei dapat langsung dideteksi sehingga langsung bisa diperbaiki oleh petugas survei tersebut. Hal ini berguna sehingga hasil yang data yang dihasilkan nanti bisa lebih akurat dan berkualitas. Oke, oke. Nah, ternyata CAPI ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik ya. Jadi untuk salah satu adaptasi terhadap perkembangan teknologi agar pendataannya lebih cepat, lebih akurat seperti itu. Untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik. Oke, tidak berasa kita sampai di akhir podcast. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Widya ya Ya, yang sama-sama sudah Kak. memberikan wawasan pengetahuan tentang inovasi pendataan dengan metode CAPI. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast asik dengan diskusi menarik lainnya, Sobat Unik. Sampai jumpa dengan kami di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.